Baik, kali ini kita akan praktekkan cara input di saldo awal ya. Menu saldo awal ini semestinya diinput pada awal tahun 2024. 2024 berarti semestinya saldo awal ini diinputnya di 2024 awal, di bulan Januari. Saldo awal ini perlu diinput juga agar ada keseimbangan keuangan ya. Nah, kadang kalau di laporan keuangannya ada yang nggak balance, kadang kita belum input di saldo awal ya. Dan ini nanti juga akan dilaporkan ya di petang jawaban di sini ya. Inputan saldo awal itu berpengaruh pada laporan kekayaan milik desa. Jadi coba kita sampel ya. Salah satu desa, apakah udah ada isi laporan kekayaan milik desanya. Nah, ini udah ada. Jadi kalau di sini ada nominal, berarti pekon ini sudah input saldo awal beserta aset-asetnya. Nah, ini asetnya. Ini kalau di kolom 2003 ini ya. Nah, ini harus ada isinya juga. Apakah ada hutang pajak yang belum dibayar di hutang pajak 2023 belum dibayar 2024? Oh, ini tidak ada. Semoga memang semestinya begini ya. Nah, untuk bisa menghasilkan laporan seperti ini, bagaimana? Ada kalanya juga yang kosong ya. Coba saya cek di online. Nah, ini kosong. Bedanya kalau desa yang sudah input saldo awal itu ada isinya di sini. Ini desa yang belum input saldo awal di pembukuan ya. Nah, bagaimana cara inputnya? Nah, berikut ini ya. Caranya kita buka ke menu saldo awal, kemudian ini masih kosong nih. Ini salah satu contoh kosong ya. Kita coba input saldo awalnya dengan cara klik tambah. Ini seumpama kasusnya desa ini di tahun 2023 ada silpa 2023 di rekening ya, senilai 10 juta di rekening ya. Cara inputnya, saldo awal di Januari 2024 adalah silpa 2023. Cara inputnya klik tambah, kemudian kode rekening. Nah, uang kas itu termasuk aset lancar ya. Kas itu aset lancar, baik kas di tunai ataupun di bendara. Kas tunai di bendara atau kas di rekeningnya. Klik 2 kali. Nah, ini ada kas dan bank. Kita mau input saldo kas ya. Nah, ini. Jadi kita bisa pilih kedua-duanya atau salah satunya. Misal di awal tahun desa hanya memiliki saldo awal ataupun silpa 2023 tahun sebelumnya, itu di rekening saja, rekening kas desa pilih, kemudian pilih di debit ya, pilih 10 juta misalnya, klik simpan. Kemudian di tahun 2024 itu ada materai sisa ya, belanjanya 2023 sisa dia di Desember belum habis. Nah, sampai di Januari masih sisa. Nah, sisa materai ini kita nominalkan dengan uang, misal di sini 500.000. Klik tambah, kemudian aset lancar juga ya, persediaan, kemudian kita pilih persediaan benda pos dan materai, pilih ini ya. Kemudian kita isi 500.000, klik simpan. Kemudian ATK semestinya di Desember itu kita opnam ya,
aset-aset barang habis pakai itu masih apakah masih. Kalau masih berarti menjadi barang persediaan di 2024. Klik tambah, kemudian ini kita input ATK beli 2023 sisa sampai dipakai untuk persediaan di tahun 2024. Aset lancar persediaan, kemudian alat tulis. Ini bisa, ini contoh aja ya, baterai sama alat tulis hari ini. Rekan-rekan bisa input berikutnya kalaupun ternyata ada persediaan lain ya, bahan material, alat tulis kantor, belangko, ini silahkan diisi. Kita sampel cuma 2 item ya. Kemudian di sini ATK ini ada sisa nilainya 1 juta ya, 1 juta. Kita nominalkan, kita nilai dengan uang ya, ATK itu. Kemudian hasilnya lagi. Nah, kemudian sampai dengan 31 Desember 2023 aset yang dimiliki itu sudah terkumpul nilainya berapa ya. Misal kita input gedung ya, kantor pekon ini, kantor desa ini nominalnya berapa di akhir tahun 2023. Kode rekening pilih, dia masuk aset tetap. Nah, pilih gedung ya. Nanti bisa ke ataupun kalau mau peralatan ya. Tanah juga ya, tanah. Jadi di Desember 2023 itu semestinya mengakumulasi aset-asetnya. Makanya di Desember 2023 itu juga harus merujuk pada buku aset ya. Nilai aset tanah itu berapa? Itu di sini. Nilai peralatan mesin berapa? Itu di sini. Itu ada di buku inventaris biasanya. Jadi dia berlaku surut ya, dari tahun belakang sampai tahun sekarang. Ini kita sampel contohnya misal di peralatan dan mesin ya, pertama ya, pilih. Kemudian ini silakan dipilih ya, ini cuma sampel saja, saya pilih alat komputer ya. Kalaupun di 31 Desember 2003 ada alat kantor rumah tangga, pertanian, ya dia itu juga nilai rupiahnya ya, pilih. Kemudian kita pilih sini komputer, misal di sini alat sini ya 25 juta misalnya, simpan. Oke, kemudian ada lagi sini apa kasusnya, alat studio dan informasi misalnya, tambah, kemudian aset tetap peralatan mesin. Alat studio ini dari sound system ataupun pemancar ataupun antena ataupun wifi ya, pilih. Jadi sampel aja nih 5 juta juga. Nah, kemudian bangunan ini sekali lagi saya ingatkan, ini sampel saja, cuma 3 aset peralatan dan mesin ya. Ini peralatan dan mesin cuma 3. Teman-teman desa silahkan input peralatan mesin lainnya, jangan hanya yang ikut contoh ini ya. Ini sampel aja, jadi silahkan dilanjutkan. Tentu banyak, nggak hanya komputer, alat tulis kantor, dan juga kemudian alat studio nih ya. Kita sampel untuk kemudian input aset bangunan ya, ditambah di sini ada gedung ya, gedung kantor ya, kantor ini tambah kode rekening, aset tetap gedung bangunan. Ini bangun gedung kantor misalnya, pilih ini nilainya 100 juta. Nah, ini berarti udah kita pilih ya. Kemudian jalan, jadi per 31 Desember 2003 itu aset perubahan jalan itu udah berapa juta. Ini sampai dengan, kalau berbicara sampai dengan tuh berarti dari tahun-tahun lalu sampai sekarang gitu loh, sampai Desember 2003 berapa nilainya aset jalan itu. Misal di sini 100 juta ya, seumpama nih, tambah kode rekening, aset tetap
jalan irigasi ini. Nah, jalan ya. Nah ini jalan irigasi ini banyak macamnya, bisa jembatan, bangunan irigasi, pengairan. Silahkan diambil satu-satu. Ini contoh sampel, cuma jalan aja ya. Nah, jembatan juga bisa, silahkan ya. Ini 100 juga. Kemudian ada lagi di sini jalan udah, gedung olahraga, punya aset gedung olahraga. Nah, tapi lagi tambah kode aset tetap gedung bangunan gedung olahraga. Bulu tangkis ataupun gedung olahraga ini dimiliki desa. Nilainya 100 juta. Oke, ini sampel peralatan mesin, jalan, irigasi, bangunan. Selain itu masih banyak lagi, silahkan diisi. Jangan hanya 3 ini ya, pesan saya. Jadi ini kalau cuma melapor ini, misal nih di sini ada aset tetap berupa jembatan, tapi nggak diinput. Asal cuma input bangunan, gedung, jalan, kemudian berhenti, jembatan nggak diinput, berarti tidak melaporkan asetnya, nilai asetnya. Berarti laporan realisasinya, LKMD-nya tidak representatif dari kondisi keuangan. Ini tentu menjadi pertanyaan pemeriksa depannya. Jadi jangan ditutup-tutupi ya. Jadi laporkan saja dengan di format laporan kekayaan milik desa. Ini sampel selesai ya. Silakan input aset lainnya, jangan hanya ini. Nah, di posisi ini, jika di tahun 2024 di Januari itu punya hutang pajak yang belum dibayar, hutang pajak 2023 belum dibayar, kita input juga di sini ya. Masalahnya hutang pajak ini itu duitnya bukan, ini beda lagi ya. Rekening kas ini silpa. Nah, hutang pajak dia belum dibayar, berarti duitnya ada kan. Jangan sampai duit pajaknya itu ngambil dari ini, dari silpa, ya berarti minus dong gitu loh. Jadi kita input dulu uang kas tunai dulu, baru kita bayar input pajak di sini. Ini masalahnya ini ya kasusnya. Jadi kalau kita nggak input uang kas, nanti ininya ambil ya uang di rekening ya. Klik tambah, kita input dulu, coba utang pajaknya ya. Kita input pajak PPN dulu, dia masuk ke kewajiban jangka pendek, kemudian utang pajak PPN ya, pilih. Ini misal di sini 5 juta ya, simpan. Maaf, bukan di sini, bukan di debit 5 juta. Kemudian PPh 21 tambah lagi, kemudian utang pajak PPh 21. Ini misal punya utang PPh 21 ini yang 1 juta. Kemudian tambah lagi punya utang PPh 22. Juta juga. Tambah lagi utang PP 23 misalnya. Juta juga. Ya berarti kita harus input dulu ini ya, kan namanya uang ini dulu, uang kas dulu. Jadi jangan ambil dari ini, dari kas di rekening ya.
Jadi berarti kan ada ketidakseimbangan ya. Ditambah aset lancar kas bank, rekening bendara, debit ya 10 juta, ini duit kas 10 juta. Kemudian kita input ekuitas. Ekuitasnya dulu. Ekuitas itu diambil dari total aset, nilai aset sama piutang. Nilai aset sama hutang pajak. Totalnya 351.500.000. Ekuitas ditambah ekuitas, pilih ekuitas di kolom kredit. Nah, kemudian ini masih merah ya, belum balance ya. Ini kita buat ekuitas salnya. Ekuitas sal itu dari rekening kas desa yang silpa ini yang ada di rekening. Tambah lagi kode rekening ekuitas sal. Pilih di kredit 10 juta. Nah ini berarti kalau sudah nol balance ya antara debit kredit. Itu caranya. Ini kalau mau nyetak hasilnya kita keluar jawaban KMD. Ini ada nilainya. Kolom 2003 harus ada nilainya, hasil lancarnya, baik uang kas ataupun di rekening ya. Ini juga aset lancar, ini berupa barang persediaan. ATK masih sisa di 2024 ya, sisaan dari 2023. Kemudian aset-aset yang 2023 ini kan akumulasi dari 2022, 21, 20 diakumulasi segini gitu. Inilah akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian terakumulasi dengan tahun sekarang 2024. Nah, ini jadi total nilai asetnya itu. Ini terus berlanjut terus. Jadi di sini kan namanya laporan kekayaan milik desa ya. Ini juga ada wajib pajak nih sekitar tahun ini 2024 ada utang pajak belum terbayar 13 juta. Tahun lalu 10 juta. Oke. Ini dicetak ya, dilampirkan dalam LPJ. Demikian.